Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sahabat bonsai dimanapun Anda berada. Ketemu lagi kita di channel Donald Avandi dalam mentren batang kimeng. Kimeng pernah kita program sekitar 14 tahunan kemarin. Batang ini dari anakan. Nah, ini dari anakan ini kita taruh nih batang di atas batu ini seperti di penjing itu. Jadi akarnya ini sini sahabat bonsai, ini akarnya ini mencengkram batu itu. Nah, ini memang kita program dulunya sudah lama nih, 14 tahunan lah. Jadi ini dari potongan kemarin, potongan dari dahan itu kita tancap, tumbuh akar baru. Nah, terus sekitar 5 bulanan kita letakkan di atas batu. Ya, batunya ini memang khas batu alam, artinya batang ini batunya juga harus penyelesaian. Ini akarnya ini udah kita setting supaya mencengkramnya seperti aslinya. Ini akarnya bagus nih. Ini akarnya udah nyengkrem nih, emang lumayan nih nyengkrem di atas batu. Nah, terus nanti akar yang menggantung kayak gini kita buang, kita rapikan lagi. Karena kan kemarin kan kita masih tahap pengelosan. Nah, hari ini kita akan menyetingnya. Jadi dahannya ini udah lumayan ngimbang lah, sekitar 60% lah nih, udah lumayan ngimbang. Artinya kita setting, kita trend dengan memakai kawatan 2,5. Ini kawatan ini lumayan besar sudah cabang-cabangnya ini. Nanti ini kita pruning nih sahabat bonsai. Ini daun-daunnya kita pruning semua, kita potong ini. Nah, jadi kelihatan nanti rangkanya. Ini kan udah 8 bulan kemarin udah kita trend ini, untuk pengelolaan dahan dan cabang. Jadi hari ini kita buat percabangan yang agak komplit lumayan. Jadi sahabat bonsai jangan lupa ya, tonton terus sampai selesai. Jadi tahu penjelasan kita tutorialnya gimana, penerapan ini sampai selesai, dan percabangannya mana aja tuh yang kita ambil dan bentuknya kayak gimana. Oke sahabat bonsai, tonton terus ya di channel kita Donald Avandi Sip Bonsai Indonesia. Ini puncaknya sahabat bonsai ini. Ini kan udah kita bentuk nih puncaknya ini. Nah, jadi puncaknya ini kita bentuk nih di arah ini nih. Nah, ini kita pecahkan lagi cabangnya kayak gini. Ya kan harus tingginya kayak gini memang sih. Segitiganya harus kayak gini, harus dapet artinya. Dan ini percabangannya yang lainnya kan kita rapikan lagi nih. Jadi ini sudah puncak ini. Ini sudah membantu puncak batang nih. Nah, setengah seperti ini nih udah membantu puncak artinya. Di sini nih kita nanti ini ada mahkota juga di sini sedikit sih kita pakai. Artinya mahkota itu perannya itu membantu kekurangan pada leher batang ataupun pendahanan yang perlu dibentuk rimbun, artinya percabangannya harus banyak di area tersebut. Jadi kita harus buat mahkotanya. Contohnya sih mahkotanya seperti ini nih, bantu kosongan di sini misalnya. Ini kan percabangan nih, ini banyak di percabangannya itu. Artinya mahkota itu selain membantu kekosongan pada area tersebut, mahkota juga indah. Artinya harus dibentuk percabangannya itu, percabangan membantu percabangan yang lain artinya. Pendandan yang misalnya karyanya kosong seperti ini kan kalau kita percabangan aja, kalau kita tidak bentuk mahkotanya di sini, pembantunya di sini, nanti kelihatan kosong.
Artinya kalau ada mahkota itu percabangannya lebih banyak, membantu di percabangan yang lain gitu. Nah ini kan ini nanti kita buat di sini, kita rapikan lagi, udah puncak ini. Ini udah puncak. Nah, ini dahannya nih percabangannya udah pas. Jadi tinggal kita settingan. Ini jadi jujur aja ini udah penguatan ketiga ini. Ini udah penguatan ketiga. Jadi percabangannya itu kalau kita bentuk nanti ini penguatan ketiga, tahap perapian percabangan. Kita tunggu lagi ini sekitar 8 bulan. 8 bulan sahabat saya sudah penguatan ini. 8 bulan nanti kita buka dan kita los lagi. Nanti dibikin konten lagi ya, kita buat konten lagi, hasilnya tuh gimana kan. Kita ambil ini kayak gimana percabangannya ini. Ini kan percabangannya udah mantep nih, udah dapet percabangannya ini nih. Ini udah dahan, ini dahan cabang, ini anak cabang ini. Udah ada trapnya ya bang? Iya, ini anak cabang nih. Jadi tinggal menunggu rantingnya nanti. Ini itu ya sabun saya. Ikut saya sabun saya di channel kita. Jadi sahabat bonsai tahu penyelesaiannya batang kimbang ini. Ini memang batangnya casket setengah menggantung. Artinya setengah menggantung ini penguatannya harus benar-benar ekstra karena tumpuannya itu harus luar biasa, puncak dan pendangan tembakannya itu harus tepat pada sisinya. Oke sahabat bonsai. Ini sahabat bonsai, aku kerjasama lagi nih, ada dahan tumbuh di area bawah leher, ada batang ini setengah menggantungnya ini ada nih. Ini nanti kita pakai juga ini dan barunya ini kita pakai. Dan ini lumayan nih, jadi kita tunggu sih sekitar 6 bulan lagi udah gede semua, sama sih bisa ngimbang juga ya. Ini kan udah pas dari dahan besar atasnya ini sampai ke bawah tuh sudah cocok udahannya. Artinya udah mengimbangi, walaupun barang ini baru banyak dahannya baru 60%. Kalau ini sih sudah 80% di dahan yang ini. Dahan yang ini udah 80% semua nih. Kita masih menunggu dahan yang bawah. Dan bawahnya ini baru sekitar 60% ataupun 50% lebih lah, 60% gitulah. Artinya dia belum nyimbang keseluruhan, jadi perlu proses lagi. Artinya sebelum menunggu proses itu kita selesaikan dulu rangkanya, jadi hasilnya kelihatan mantap ya. Jadi nggak nunggu sampai itu, jadi batangan cabangnya udah ada. Baiklah sahabat bonsai, ya selesai juga kita mempruning, memotong cabang-cabangnya nanti yang akan kita kawat. Dan selesai dari pruning ini, kita akan memotong akar ini. Yang tadi sahabat bonsai kan bingung kok akarnya nggak dibuang sih gitu. Jadi hari ini kita langsung kita potong, jadi garis batangnya kelihatan, liukannya itu kelihatan. Kayak gini kan batang semi casket ini kan jarang lah ada akar gantungnya sampai ke bawah tuh jarang. Artinya kalau kimbang itu memang kebanyakan tuh batang formal, batang gaya sakan, gaya miring, ataupun semi casket yang memang memakai media pot panjang.
itu bisa pakai akar menggantung. Kalau menggantung ini disarankan jangan, karena nanti kelihatannya itu seperti pohonnya itu gimana itu ya, dadanya tuh ketutup nanti, bukan nggak dipakai kayak gini kan, nanti dada belakangnya tutup. Jadi harus kita bersihkan. Baik sahabat bonsai, ikuti terus di channel Donald Afandi Bonsai Indonesia. Ini sahabat bonsai, aku jelaskan lagi nih sahabat bonsai. Nah ini kan ada akar nih, ini harus kita ambil akar yang kayak gini, akar mudanya ini. Ini nanti kita kawatkan, ini kita tempelkan di sini nantinya. Jadi kita perlukan lebih banyak akar di batang kimeng ini. Jadi kesan tuanya itu dapat. Nah batang ini artinya akarnya itu seperti banyak gitu kan, di pohon tua itu kan akarnya banyak, nyimbang dia, artinya ada akar gantungnya yang menempel di sini, udah ada cabang akarnya itu. Saya ikutin terus ya saya, sip. Nanti potnya juga bukan pot yang kayak gitu ya bang? Ya nanti potnya ini kita ganti, potnya ini agak dalam sedikit, inilah paling dalamnya nih. Nah, ukurannya paling sekitar 3 bulan lebih senti lah paling potnya. Bentuknya seperti apa itu bang untuk bonsai kimeng semi cascade ini bang? Oh iya, nanti potnya itu kita bentuk tuh segi 8. Jadi Segi dari 8, sudut ya. pandang manapun batang ini kelihatan nantinya. Liukannya, seratnya itu kelihatan semua. Jadi sahabat bonsai, saya perjelaskan lagi ya. Ini kan sudah kita bersihkan nih akar-akar gantungnya, ini kan udah kelihatan garis batangnya. Terus jangan lupa ini potongan pada cabang kimeng ini bisa dibuat bibitnya, ini bisa diprogram ini. Nah ini nantinya dipotong, dirapikan ini kan, ditancap tuh di polybag juga bisa, atau menggunakan tanah media tanam sama pasir, itu tancap semua itu. Jadi disiram tuh sehari itu 1 kali. Kalau medianya masih basah itu jangan disiram dulu, takut batangnya busuk. Kimeng awalnya itu memang tidak memerlukan air yang banyak, tetapi kita harus menyesuaikan pada batangnya ini, penyiramannya kayak gimana, jadi akarnya itu tumbuhnya kayak gimana. Nah, oke sahabat bonsai, itu nantinya batang ini kita kasih tutorialnya nanti di part selanjutnya. Kalau sahabat bonsai ingin suka dengan channel Donald Afandi, jangan lupa ya sahabat bonsai, like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe-nya itu sahabat bonsai. Oke sahabat bonsai, jangan lupa lagi tekan tombol notifikasi semua agar mendapat channel video kita yang terbaru sahabat bonsai. Sip, Bonsai Indonesia. Lanjut pengawatannya bang. Oke. Nah sahabat bonsai, kita coba pengawatan dari bawah. Dan ini kawatnya 2,5, artinya kita tinggal pengawatan cabang. Jadi ini kita gulung dulu, jadi agar mudah memegangnya. Kawatnya kan udah gede nih. Ini juga bisa, begini juga bisa sahabat bonsai. Cuman kan terlalu gimana, terlalu berat lah. Jadi kita Ini bikin nyaman aja ya bang. Nyaman aja kayak gini, sebanyak-banyak mungkin. Jadi pengawatannya tuh ringan. Oke sahabat bonsai.
Dan perlu diingatkan lagi buat para bonsai pemula yang mau belajar juga. Kata Modal Avandi kemarin kan, untuk pengawatan itu jangan sampai nutupin mata tunasnya, nggak Bang? Ya, jangan nutupi mata tunas karena kecuali baru membentuk rangka dasar itu udah masalah. Artinya kita harus membesarkan dahan dulu, tahap pengelosan nantinya. Tapi kalau udah percabangan kayak gini, jangan sekali-sekali itu nutup mata tunas. Tumbuhnya di mana ya? Kalau tunas yang tentukan gitu. Iya Bang. Makasih ya Bang. Ya. Oke sobat bonsai, nah ini kan di batangnya ini kan ada potongan kemarin. Nah sebelumnya itu tidak kita konten kan. Jadi batang kemarin tuh memang dari awalnya kita liuk dari anakannya itu. Ini dulu bekas potongan sini, tumbuhnya di bawah sini. Atau tunasnya dari nol kita membentukkan liukan seperti gini. Kita buat gaya mau setengah bergantung sih. Jadi tumbuhnya di bawah, mata tunasnya tuh di bawah sini. Nah itulah ada bekas potongan kayak gini kan. Cuman ini bagus, kesantuannya itu dapat, ada bolongnya itu. Ini akhirnya nih kalau udah lama nih nutup nih, ini bolongannya ini nggak kelihatan lagi, nantinya udah ditutup sama kambiumnya. Kita bonsai. Pembukaan kawatan itu Bang, itu menurut Abang berapa itu Bang? Berapa bulan itu Bang? Nah, kalau untuk pembukaan perawatan, kebanyakan tuh kalau kita di sini untuk bahan kimeng ini sekitar 4 bulan sampai 5 bulan. Karena kimeng ini sangat cepat sekali dia membengkak, artinya dahannya itu cepat sekali besar. Bahan bonsai yang tahap pengelosan itu sama saja semuanya itu, artinya kalau dahannya sudah membengkak, kawatannya itu kan perlu dibuka tuh setiap, kalau kimeng ini cepat 4 bulan sampai 5 bulan. Kalau dia udah tenggelam, dahannya ini kan dari kawat sebelumnya kan, kalau dia udah tenggelam, udah masuk antara dagingnya nih, daging dahan itu cepat-cepat dibuka. Gitu ya Bang. Ya. Itu harus ada jangka waktu juga. Kadang-kadang kimeng nih cepat juga sih, kadang 3 bulan kalau medianya pas. Kadang harus dibuka cepat ya. Karena tenggelam itu kan artinya kalau kita lambat ada kerusakan pada kambium pada dahan tersebut. Kalau yang lainnya belum, itu sampai berbentuk yang kita mau. Artinya pendahanannya yang kita mau itu sudah gerak dasarnya itu udah dapat. Nah itu harus cepat dibuka artinya.
Baiklah sahabat bonsai, kita lanjuti tahap mentren. Nah, ini penguatan sudah tuh tadi, puncaknya pun sudah dikawat. Artinya sekarang ini kita mentren, membentuknya biar agak mantul. Jadi percabangannya di mana, nanti kita taruhnya di mana, dan ini terapikan lah supaya kelihatan bagus. Oke sahabat bonsai, kita lanjutkan ya ini video ini. Artinya perlu pembentukan secara khusus di channel kita Donald Avandi Seed Bonsai Indonesia. Baik sahabat bonsai, ini kuperjelaskan lagi, kalau membentuk sebuah cabang pada pohon yang menggantung, artinya cabang tidak seharusnya ke depan semua, enggak. Artinya dan cabang itu ada yang mengimbangi, dan dia ada juga ke belakang, artinya mengimbangi dasar polok batangnya ini. Batangnya kalau terjunkan dia juga ada mengimbangi. Di storynya juga kayak gitu di alamnya. Jadi dia harus ada segitiganya itu, saling mengimbangi lah. Artinya batang ini walaupun dia sedang menggantung, dia harus kokoh juga di kedudukan bolok ini, akarnya ini, batangnya ini. Gitu. Dan pembentangan percabangannya juga harus menyesuaikan besar batang. Dan untuk memecahkan percabangannya itu sama, itu juga dia penyesuaian antara dahan cabangnya itu, bentangnya, lebarnya itu kan. Terus pembagian percabangannya juga tergantung banyak anak cabang yang kita pakai, ataupun bisa satu dahan 2 cabang. Ada untuk menutup kosongan itu tumbuh tunas baru yang akan kita tutup pada kekosongan pohon tersebut.
Oke, sahabat bonsai, akhirnya nih selesai juga kita mentren membentuk rangkanya dan percabangannya yang cocok untuk batang setengah menggantung ini. Batang menggantung artinya bukan setengah menggantung, ini casket batang menggantung. Maaf sih sahabat bonsai. Nah, jadi aku kasih tahu nih sahabat bonsai, ini kan ada akar baru nih yang timbul di depan akar besarnya ini. Jadi sahabat bonsai, akar ini akan kita pakai. Dan kita pakai kawat nomor 2 untuk pembentukan awal. Artinya akarnya itu harus kita rapikan, bentuk sesuai dengan bentuk kriteria batang ini. Ini kan garis batang ini. Nah, sudah, artinya kita bentuk sesuai dengan garis batangnya ini. Nah, ini sudut wajahnya, ini sudut pandang. Jadi Pak bonsai, aku tegaskan lagi ini nantinya nih masih kita los. Nah, tunggu perantingan dan pencabangannya yang kurang-kurang, nantinya akan kita bentuk lagi sahabat bonsai. Terus potnya ini sahabat bonsai akan kita ganti. Nah, ini kan sudah 8 bulan nih, potnya ini belum diganti. Jadi akan kita ganti ke pot yang lebih dalam, kayaknya lebih tinggi. Paling sekitaran seginilah, paling 30-an lah. Segi 8 kayak segi kata 8. abang tadi ya. Ya, kita bentuk seperti pot keramik itu. Nanti banyaklah motif-motif potnya ya kan. Nah, buat motif gambar itu, tulisan seperti yang dipakai oleh tren-tren luar Jepang tuh, atau lukisan pemandangan. Nanti insya Allah akan kita bentuk kayak gitu. Jadi sahabat bonsai, aku kasih saran nih kepada sahabat bonsai pemula. Artinya kalau mendapat bahan atau mencari bahan dongkelan, bahan atau membeli bahan, kalau bisa potonglah akarnya sependek-pendek mungkin dan serapi mungkin. Nah, sependek artinya kalau batangnya ukurannya jumbo, paling pakailah sekitar 5 jari dari bongkotnya itu. Berarti main 0 ya bang? Iya, main 0, akarnya terus main 0. Itu pun tergantung batang itu loh. Artinya kalau sejenis fikus itu harus pendek akarnya, sejenis fikus ataupun anting putri harus pendek. Kalau bahan-bahan memang seperti santigi, seperti bahan-bahan keras yang lainnya, itu kita lihat dulu kriteria batangnya juga. Artinya batang-batang yang memang cepat besar, cepat pertumbuhan akarnya itu, kalau bisa itu potong sependek mungkin akarnya. Jadi kita memerlukan cabang akarnya itu. Nah, terus sahabat bonsai, kalau menemukan lagi itu batang ataupun batang itu udah bagus tuh, karakternya udah bebanir, biasanya sebenarnya seperti cadas-cadas di batangnya itu kan, liukan itu, potonglah setinggi-tinggi mungkin. Nah, nanti untuk penyesuaian pengelolaan, takut batang itu gagal, artinya kita harus membuat leher baru, setang pembantu yang baru, artinya setang dasar yang baru, setang utama artinya yang baru dan utama. Oke sahabat bonsai, itu yang saya hanya bisa beri. Mungkin di channel selanjutnya akan kita terangkan lagi untuk teman-teman bonsai pemula bagaimana cara menerap cara tutorial kita tentang anting putri yang setekan, kita menanam sampai tumbuh akar. Terus saya cara merampit batang kimang ini dari anakan. Nanti kita akan contohkan di tutorial kita. Itulah sahabat bonsai. Saya terima kasih sekali sahabat bonsai telah menonton channel Dono Afandi sampai selesai. Jadi sahabat bonsai, nanti kita akan memberi suatu panduan nantinya tentang bonsai selanjutnya. Akhir kata sahabat bonsai, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai Indonesia. Sip.